Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah adik-adik, untuk tema pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengenal pentingnya menghargai sesama dan mendengarkan serta menanggapi secara sederhana cerita yang diceritakan oleh teman. Tapi adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengangkat tangan, sama-sama mengheningkan cipta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam belajar, dan selalu dilindungi serta dijaga dimanapun kita berada. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah adik-adik, yang pertama yang kita bahas yaitu mengenal pentingnya menghargai sesama. Adik-adik, apa yang akan adik-adik lakukan ketika adik-adik pulang dari sekolah dan tiba di rumah? Pasti yang pertama-tama adik lakukan adalah memberi salam dan mencium kedua tangan orang tua kita. Dan contoh lain, apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik menemukan teman adik-adik sedang mengolok teman-teman yang lainnya? Apakah adik-adik akan ikut mengolok-olok atau memberitahu kepada teman adik-adik bahwa mengolok-olok itu adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak mencerminkan menghargai sesama? Jadi adik-adik, menghargai sesama itu adalah menghormati serta menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak membeda-bedakan mereka, tidak mengolok-olok, tidak mengejek-ejek, dan selalu membantu ketika mereka membutuhkan bantuan kita. Jadi adik-adik, contohnya misalnya ada teman kita yang tidak mengerti dan belum memahami pelajaran yang diberikan hari ini dan tidak mengerti dengan tugas-tugas yang diberikan. Kita harus membantu mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka. Kita harus menjelaskan dan memberitahu kepada mereka supaya mereka juga bisa mengerti tentang pelajaran yang kita pelajari hari ini. Dan adik-adik, mengolok-olok itu adalah perbuatan yang tidak baik, karena itu tidak mencerminkan tentang menghargai sesama. Dan membeda-bedakan teman itu juga tidak baik adik-adik. Misalnya, ketika di sini kita mempunyai dua orang teman. Nah, teman kita yang pertama ini dia tidak mengerti tentang tugas yang diberikan, dan teman kita yang kedua juga tidak mengerti. Nah, kita harus menjelaskan materi itu kepada kedua teman kita. Kita tidak boleh menjelaskan hanya pada satu teman saja, karena itu juga tidak mencerminkan tentang pentingnya menghargai sesama. Seperti itu ya adik-adik. Dan di sini selanjutnya yaitu mendengarkan dan menanggapi cerita yang diceritakan oleh teman. Apa sih cerita itu adik-adik? Nah, adik-adik pernah mendengarkan dongeng atau tidak? Atau mendengarkan fabel? Nah, itu adalah salah satu contoh dari cerita-cerita. Dan di sini adik-adik, cerita itu banyak ragamnya. Tidak hanya dongeng atau tidak hanya fabel, tapi kita juga bisa mendengarkan cerita yang dialami oleh teman kita yang disebut dengan pengalaman adik-adik. Nah, di sini kakak akan
membagikan sebuah cerita untuk adik-adik dengarkan, dan nanti adik-adik bisa menanggapi secara sederhana cerita yang akan kakak sampaikan. Ceritanya berjudul Semut dan Seekor Gajah. Suatu hari di sebuah hutan hidup berbagai macam binatang. Ada semut, ada gajah, ada burung-burung, dan masih banyak lagi yang lainnya. Suatu hari, gajah ini berjalan-jalan di dalam hutan itu. Ketika ia berjalan-jalan, gajah ini di sebuah pohon, dia melihat burung kutilang sedang bermain-main di atas pohon. Lalu si gajah ini tiba-tiba teriak, "Hai burung, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu hanya bisa bermain-main di atas pohon." "Hai burung, apa kamu tidak tahu? Apa kamu tidak lihat? Aku adalah hewan yang sangat besar dan sangat kuat. Apa yang bisa kamu lakukan terhadap aku? Hai burung, segera beri hormat kepadaku." Dengan sombongnya teman-teman, adik-adik, gajah itu berkata seperti itu. Akhirnya si burung ini, adik-adik, tidak mau memberi hormat kepada si gajah. Lalu si gajah ini dengan belalainya ia menarik dan menggoyang-goyangkan pohon itu, sehingga burung kutilang itu pun pergi dan terbang. Si gajah itu pun tertawa. "Hahaha, akulah hewan yang paling kuat di hutan ini." Kembali si gajah itu menyombongkan dirinya, adik-adik. Lalu seperti biasa, si gajah ini pergi ke sebuah sungai untuk minum di sana. Di sana, di pinggir sungai itu terdapat rumah semut, tempat tinggal semut. Setiap hari semut ini selalu mencari dan mengumpulkan makanan. Setiap hari juga si gajah ini selalu mengganggu dan mengolok-ngolok semut. Ia mengatakan, "Hai semut kecil, apa yang kamu lakukan? Setiap hari mengumpulkan makanan. Kamu adalah hewan kecil. Awas, nanti kamu aku injak-injak." Kata si gajah itu kembali menyombongkan dirinya, adik-adik. Lalu si gajah ini kembali berbicara, "Hai semut, segeralah masuk ke dalam sarangmu, karena sebentar lagi hujan akan turun." Lalu si gajah ini memercikkan air yang ada di sungai sehingga mengenai makanan dan mengenai semut itu, sehingga semut itu menjadi basah kuyup. Si gajah ini pun kembali tertawa terbahak-bahak. "Awas saja kau si gajah, suatu saat nanti aku akan memberi pelajaran kepadamu," kata si semut itu, adik-adik. Lalu keesokan harinya, si semut ini kembali pergi mencari makanan. Tidak sengaja ia melihat gajah itu sedang tertidur. Lalu tiba-tiba si semut ini mendapat ide. Ia masuk ke dalam telinga gajah. Gajah itu pun merasa kesakitan karena di dalam telinga si gajah, si semut itu menggigit bagian telinga si gajah. Hingga si gajah itu pun terbangun, adik-adik. "Aduh, telingaku sakit sekali." Si gajah itu berteriak kesakitan. "Hai, makhluk apa yang ada di dalam telingaku? Keluarlah." Si gajah itu pun kesakitan sambil menangis. Lalu tak lama kemudian semut itu pun keluar. Gajah terkejut. "Hah, ternyata semut, makhluk sekecil itu, bisa menyakiti aku." Akhirnya si gajah itu pun meminta maaf kepada si semut. Nah, adik-adik, dari cerita yang telah kakak sampaikan, silakan adik-adik memberi tanggapan sederhana dari cerita yang telah adik-adik dengarkan dan cerita yang telah kakak sampaikan. Dan sebagai tugas terakhir, sebagai tugas kali ini adalah silakan adik-adik mencari
dan mengumpulkan contoh-contoh sikap yang mencerminkan pentingnya menghargai sesama, dan adik-adik menanggapi secara sederhana cerita yang telah kakak sampaikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.